Saya mau beri judul buat kita hari ini, firman Tuhan berhasil dan diberkati. Amin. Berhasil dan diberkati. Kita baca dulu Yosua pasal 1. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Yosua pasal 1 ayat pertama mulai. Ya, saya bacakan buat kita. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, ada beberapa bagian yang saya mau sampaikan bagi kita semua, ya, supaya kita menjadi orang yang berhasil dan diberkati. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Hal yang pertama, Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang harus kita miliki supaya kita bisa menjadi orang yang berhasil dan diberkati. Hal yang pertama adalah, ya, iman kita, keyakinan iman kita. Keyakinan iman. Kenapa saya katakan keyakinan iman? Kita baca mulai ayat 2 sampai dengan ayat 5 dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, persiapkan dirimu katanya. Kesiapan apa yang harus kita miliki? Ya, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjakkan telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah janji Tuhan. Ya, janji Tuhan. Janji Tuhan itu apa? Dia akan memberikan apa yang dipijak oleh telapak kakimu itu akan kuberikan kepadamu. Tanah Kanaan itu akan menjadi milikmu katanya. Sudahkah menjadi miliknya? Tidak. Belum. Sudahkah diperoleh? Tidak. Itu berarti berbicara tentang iman. 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 Kesiapan imannya dulu bisa dibuat. Engkau akan mendapatkan ini dan itu. Kalau orang Israel tidak percaya, tidak memiliki kesiapan iman, apa yang akan dilakukan? Pasti dia berkata, sudahlah, tidak Tuhan. Gimana kami mau menghadapinya? Bagaimana kami mau ke sana? Begitu besar tantangan yang akan kami hadapi. Karena Tuhan tahu perjalanan mereka ini tidak mudah, tidak gampang. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan, saya mau menyampaikan sebuah mungkin. Kalau kita bercerita tentang
melakukan sesuatu atau memelihara sesuatu, atau katakanlah dulu ada yang mungkin kita juga yang ada yang bertani, atau mungkin ada juga yang bekerja, pasti semuanya ada proses. Kalau bertani, menanam apa, menanam jagung, apa segala sesuatu, apa yang Anda tanam, apakah yang Anda tanam itu yakin akan diberkati, akan menghasilkan buah yang luar biasa? Belum tentu. Tapi karena Anda memiliki iman, karena Anda yakin, itu namanya iman. Oh, aku nanti kalau udah tanam ini pasti akan ada hasil seperti ini, sehingga kita melakukannya. Itulah keyakinan iman. Ketika seseorang mungkin memiliki sebuah cita-cita, aku akan tahun segini aku akan membuat sebuah rumah, aku akan membangun rumah untuk keluargaku atau untuk semua kami. Ada sebuah keyakinan dengan proses apa yang dilakukan. Ada pekerjaan-pekerjaan seperti ini yang akan aku buat. Itu namanya ada visinya, ada keyakinan imannya bahwa dia akan mendapatkan itu. Kalau seandainya dia tidak memiliki iman seperti itu, kalau seandainya hatinya, imannya tidak ada seperti itu, apakah dia akan semangat melakukannya? Tidak. Supaya kita menjadi orang yang diberkati adalah yang pertama yang kita harus lakukan adalah kesiapan iman kita. Iman kita terlebih dahulu. Ini janji Tuhan. Kemanapun kau pergi, akan tolong, aku akan berkati. Ya, ayat 1-5 dikatakan, ayat 2-5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Ada penyertaan Tuhan. Ya. Bahkan ayat 3 dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Mungkin hari ini bukan seperti itu. Ya, janji Tuhan. Adik-adik muda, apa cita-citamu? Ada yang mungkin memiliki cita-cita menjadi seorang bisnis, ada yang mungkin bercita-cita menjadi seorang dokter, ada yang mungkin bercita-cita menjadi seorang pengusaha yang luar biasa dan diberkati. Itu adalah keyakinan imanmu, aku mau seperti ini. Sehingga kalian melakukan proses sekolah, ada prosesnya. Keyakinan imannya dulu. Oh, apa cita-cita kalian? Apa yang kalian persiapkan supaya bisa mendapatkan itu semua? Keyakinan iman kalian dulu. Ada janji di depan. Kita percaya kepada janji Tuhan. Apa janji Tuhan kepada kita? Yang pertama, keselamatan juga. Itu adalah janji Tuhan terhadap kita. Kalau seandainya kita tidak memiliki iman hari ini, apa gunanya kita berkumpul tempat ini? Supaya kita menjadi orang yang berhasil dan diberkati, ya, yakinkan dulu iman kita kepada Tuhan. Iman percaya kita kepada Tuhan, ya, supaya kita bisa memperoleh. Ini janji Tuhan, ini janjiku loh, kata Tuhan. Kalau janji itu berarti belum didapati, belum kita terima. Kita harus memiliki iman bahwa itu akan menjadi milik, itu akan kudapati. Hari ini Bapak Ibu saya terkasih dalam nama Tuhan, mungkin seperti saya katakan tadi, janji Tuhan tidak sama seperti yang tertulis di sini. Ya, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu. Ya. Masa kita setiap pijak kaki tanah apa segala macam jalan itu akan menjadi milik kita? Tidak seperti itu. Ini juga tidak berbicara tentang seperti itu saja, tapi kita juga berbicara tentang bagaimana proses perjalanan hidup kita boleh diberkati oleh Tuhan, ditolong Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita. Ada keyakinan iman. Iman percaya kita, itu yang harus kita lakukan dulu. Itu yang harus kita benahi. Keyakinan iman kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang diberkati dari hasil. Khususnya untuk adik-adik muda. Adik-adik muda, supaya engkau menjadi orang-orang yang diberkati dan berhasil, ya, kamu harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Amin. Memiliki iman. Percaya bahwa apapun, mungkin hari ini kondisi ekonomi, atau mungkin kadang-kadang kalau adik-adik muda ini ada yang masih sekolah,
melihat situasi kondisi keluarga rumah tangga atau melihat kondisi keuangan keluarga, gak mungkin aku bisa seperti ini. Gak mungkin aku bisa menjadi seseorang seperti ini. Percaya, Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan bukakan jalan, sehingga kita semua boleh berkati dan berhasil. Amin. Kita pasti akan tolong oleh Tuhan. Kita pasti akan ditolong oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang berhasil dan berkati. Yakinkan imanmu atas janji Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan atas kesehatan, kesembuhan. Janji Tuhan atas pertolongan Tuhan sepanjang hari-hari yang kita lewati. Janji Tuhan akan masa depan yang cerah, penuh dengan harapan. Hanya saja imanmu seperti apa? Tetapkah iman fokus kepada Tuhan di tengah situasi kondisi yang sulit sekalipun? Ya, karena ini kenapa Tuhan katakan janji ini terlebih dahulu. Karena Dia tahu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tidak mudah untuk sampai ke tanah Kanaan. Tidak mudah untuk sampai kepada tujuan. Banyak rintangan yang harus kita hadapi. Itu yang pertama, keyakinan iman. Iman percaya kita kepada Tuhan, supaya kita menjadi orang yang berhasil dan berkati. Keyakinan iman kita. Hal yang kedua, sebelum saya lanjutkan hal yang kedua, contohnya dalam Alkitab ada. Seperti apa sih menghadapi keyakinan iman itu? Ya, keyakinan iman itu sama seperti dikatakan juga ketika Daud melawan Goliat. Daud melawan Goliat itu kalau bukan karena imannya, kalau bukan karena keyakinannya terhadap Tuhan, mungkinkah? Sedangkan tentara Israel yang sudah berbaris saja lari terbirit-birit menghadapi itu semua. Raja Saul saja sudah gemetar ketika melihat tentara orang Filistin yang bernama Goliat. Itulah keyakinan iman. Apa yang dilakukan oleh Daud? Karena dia memiliki Tuhan, katanya, engkau melawan aku, kau mendatangi kami dengan tombak dan lembing, pedang dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Barisan tentara, orang yang telah kau hina itu, kata Daud. Aku datang dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Apa yang terjadi? Kemenangan menjadi miliknya. Amin. Itu keyakinan iman. Hari ini juga kita kan mungkin menghadapi banyak masalah, banyak situasi yang kita hadapi. Tapi percaya keyakinan iman kita. Ada lagi Bapak Ibu, sering saya sampaikan bahkan Sadrak Mesach Abednego juga memiliki keyakinan iman. Kalau bukan karena keyakinan imannya, dia tidak akan masuk ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Karena keyakinan imannya dikatakan, kalau Tuhan kami sanggup melepaskan kami akan lepas Tuhan. Tapi kalau tidak, kami tidak akan menyembah patung Tuhan Raja, dikatakan. Apa yang terjadi? Karena keyakinan imannya, dia ditolong dan diberkati, sehingga mereka tetap menjadi orang penting dalam pemerintahan pada saat itu. Mereka diberkati. Karena apa? Karena keyakinan imannya. Keyakinan imannya akan memperoleh apa yang akan dia terima, akan apa yang akan dia cita-citakan. Dia tak fokus kepada Tuhan. Apa yang kita rindukan hari ini? Apa yang Bapak Ibu rindukan? Apa yang adik-adik muda rindukan? Keyakinan iman dulu disiapkan Tuhan, supaya kita menjadi orang yang diberkati dan berhasil. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca. Saya bacakan buat kita ayat 6 mulai. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang menjanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya. Ayat 6 dan 7. Ya. Katakan apa dikatakan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita baca ayat 9 dan juga ayat terakhir, kata-kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu ada beberapa kali diulang-ulang. Amin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa yang kedua, Bapak Ibu? Kesiapan diri kita. Kesiapan di sini, kesiapan diri si Yosua. Ini juga kita berbicara tentang diri kita. Kesiapan diri. Apa yang harus kita miliki? Kekuatan hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa Tuhan katakan? Ketika engkau memiliki iman, ya, keyakinan imanmu, maka yang kedua yang harus kau lakukan supaya kita menjadi orang yang berhasil dan diberkati adalah kekuatan hati. Kenapa? Karena hatilah sumber dari segala sesuatu. Amin. Amin. Bahkan di kitab Amsal dikatakan karena dari hatilah terpancar kehidupan. Dari hati. Hati. Adik-adik muda, khususnya juga saya mau sampaikan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Sangat banyak mungkin masalah godaan yang akan kalian hadapi ke depan. Banyak sekali contoh-contoh, ya, anak sekolah yang tidak sampai kepada tujuannya karena hatinya tidak kuat. Di tengah jalan, ketika ada goncangan, ketika ada godaan, kadang-kadang bukan hanya masalah yang dia hadapi, tapi godaan karena ini abang ini ganteng kali, cepat-cepat buru-buru menikah. Atau adik-adik muda juga tidak sampai kepada tujuannya karena hatinya juga tidak kuat. Pantang nengok cewek sedikit cantik, ya kan Bang Oki? Sudahlah, aku nggak usah sekolah lagi lah, aku umpos saja. Tapi tidak, ya Oki tidak seperti itu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu perintah Tuhan buat Musa. Buat Yosua. Kenapa? Katakan Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu yang dikatakan. Kesiapan dirimu, hatimu dulu. Karena hati inilah Bapak Ibu Saudara terkasih. Kadang-kadang orang bisa mengambil sebuah keputusan yang salah. Karena masalah yang kita hadapi ke depan tidak mudah, tidak gampang. Tuhan tahu bahwa perjalanan ke depan akan melakukan peperangan yang luar biasa, akan mendapatkan tekanan tidak hanya dari luar, tapi dari dalam juga. Mungkin hari ini kita keluarga, tekanan itu tidak hanya datang dari luar. Kadang-kadang dalam keluarga itu ada tekanan. Dalam pelayanan tidak harus dari luar, kadang-kadang tekanan itu datangnya, tapi kadang-kadang tekanan dari dalam juga ada. Adik-adik muda untuk sekolah, kadang-kadang masalah yang ada adik muda hadapi itu bukan masalah karena mata pelajarannya susah, bukan masalah karena ekonomi juga, itu kan faktor eksternal. Kadang-kadang hatimu, karena kegalauan hatimu masih labil. Karena sedikit ada cekcok dengan pujaan hati, jadi gak senang belajar. Galau. Ya. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Kadang-kadang seperti itu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sehingga dikatakan dalam Alkitab ini, dalam kitab Yosua ini, ada beberapa kali dikatakan Tuhan memperingatkan dia, ya. Ada 3 kali dari Tuhan dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 18 itu orang yang ada di sekelilingnya yang mengingatkannya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Arti itu yang paling penting. Setelah engkau memiliki iman, hatimu harus kau jaga. Kesiapan dirimu untuk hatimu. Hati kita itu seperti apa? Hati kita itu hati yang takut akan Tuhan kah? Hati kita itu hati yang lemah lembut kah? Hati yang memiliki kerendahan hati kah?
atau kita sombong, angkuh, kesiapan diri, ada kerendahan hati. Hati yang harus kita jaga dulu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, supaya kita menjadi orang yang berhasil dan diberkati. Jaga hati, ya. Jaga hati kita. Kita baca dulu dalam kitab, ya, Amsal 4 ayat 23. Apa dikatakan? Amsal 4 ayat 23, boleh salah satu? Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Iya, amin. Seperti yang saya sampaikan tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari dalam hati, jagalah hatimu, hati kita, dalam segala situasi dan kondisi. Bahkan dunia pun tahu, ya, kalau hati panas kadang-kadang yang keluar dalam pikiran juga panas. Tapi dalam mengambil keputusan, tenangkan dulu hati kita, tenangkan dulu hati kita, supaya kita menjadi orang yang berhasil dan diberkati. Amin. Ya, itu hal yang kedua. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Itu yang kedua. Kesiapan diri. Yang pertama tadi adalah keyakinan iman. Yang kedua adalah kesiapan diri. Dan yang terakhir, supaya kita bisa menjadi orang yang berhasil dan diberkati, adalah kita baca ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang ketiga adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Amin. Ketaatan kepada firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan itu dikatakan ada 3 hal di sini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Berarti katakan, sampaikan. Katakan, sampaikan. Berbicara, mengatakan kitab Taurat ini bukan berarti hanya di atas mimbar ini. Sering kita saya sampaikan juga, Pak Gembala juga sering berkata itu. Tidak hanya berkata di atas mimbar ini memperkatakan firman Tuhan, tetapi melalui kehidupan kita setiap hari, baik itu di sekolah, baik buat adik-adik muda, baik dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu juga menjadi sebuah perkataan bagi orang banyak. Kedatangan kita beribadah kepada Tuhan. Sampai suatu kali dikatakan oleh kakak Omar juga berkata, wah kalian bahagia ya, setiap hari Minggu sama-sama kalian datang beribadah ke gereja ya, anak sama suami semua, satu keluarga kalian pergi. Orang melihat, wah bahagia, senangnya sama-sama. Berarti itu telah memberkati orang banyak. Berarti itu memperkatakan firman Tuhan. Amin. Berarti melalui kehidupan kita diberkati. Apalagi dikatakan ketaatan kepada firman Tuhan, memperkatakan kitab Taurat ini. Yang kedua, renungkan katanya. Kita pikirkanlah itu firman Tuhan. Bahkan di kitab Mazmur dikatakan, setiap orang yang merenungkan firman Tuhan itu sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja diperbuatnya berhasil. Ya. Dalam kitab Mazmur dikatakan, orang yang merenungkan firman Tuhan akan berhasil. Setelah kita katakan, kita renungkan, dan yang terakhir adalah kita lakukan, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya.
ayat 7 kita juga baca, ya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tidak taat kepada firman Tuhan dalam melakukannya. Apa yang Tuhan perintahkan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ada dalam bahasa Sikudari dan kata tentang lain kata tubuh. Ya, kebanyakan dunia sekarang saat ini seperti itu. Tapi tidak dalam kita. Kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan, apa yang baik di mata Tuhan, apa yang benar dan baik itu yang harus kita lakukan. Supaya perjalanan kita menjadi orang yang berhasil dan berkati. Amin. Ada 3 hal yang membuat kita supaya kita menjadi orang yang diberkati dalam perjalanan hidup kita, apalagi dengan di tengah kondisi seperti saat ini, di tengah krisis ekonomi yang banyak sekali orang hadapi saat ini, adalah tetap kepada pendirian akan keyakinan iman kita. Ya. Yang kedua, kita harus tetap menguatkan hati kita, persiapkan diri kita untuk tetap menguatkan hati, jiwa dan pikiran kita. Yang terakhir adalah taatan kita kepada firman Tuhan, melakukannya, merenungkannya, dan memperkatakannya, supaya tetap nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Amin. Itu aja firman Tuhan buat kita hari ini. Ya, kita sama-sama menyembah Tuhan, mau apa kita buat Tuhan. Kita berdoa.